Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak ustazah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi lingkaran. Adapun dalam materi ini kita akan belajar yang pertama tentang unsur-unsur lingkaran, yang kedua tentang keliling lingkaran, dan yang ketiga tentang luas lingkaran. Oke, unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Ya, titik pusat itu adalah ini, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Unsur yang kedua itu adalah namanya diameter lingkaran. Yang mana itu? Oke, ini garis antara A dan B itu disebut dengan diameter lingkaran atau biasa diberi simbol D. Unsur yang ketiga adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu adalah dari titik P ke A, ini jari-jari, kemudian juga dari titik PB, ini juga merupakan jari-jari, dan PC juga merupakan jari-jari. Dan jari-jari biasanya diberi simbol R. Unsur yang keempat ada namanya tali busur. Tali busur itu adalah tali atau garis lurus antara titik B dan titik C. Yang kelima ada namanya busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung CB dan garis lengkung CA. Ya. Garis lengkung BC atau CB dan garis lengkung AC atau CA. Itu disebut dengan busur lingkaran. Yang kelima namanya adalah apotema. Apotema ini adalah garis dari titik P ke titik S, garis ini, ya. Yang ketujuh ada namanya juring lingkaran. Oke, juring lingkaran ini adalah yang berwarna biru ini disebut dengan juring lingkaran. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada namanya tembereng, ya, yaitu yang berwarna daerah yang berwarna kuning ini. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini adalah semua unsur-unsur yang terlihat dalam sebuah lingkaran, ya. Yang pertama ada titik pusat lingkaran yaitu P, yang kedua ada diameter AB, kemudian jari-jari yaitu PA, PB dan PC. Keempat ada namanya tali busur, ya, yaitu garis BC. Ini garis ini, garis BC. Oke, ustazah ulangi, garis tali busur yaitu adalah garis lurus BC. Jadi yang ini ya nak, ya. Nah, garis lurusnya. Dan yang kelima busur lingkaran. Yang mana itu? Yaitu adalah garis lengkung. Ini dia. BAC ataupun BC, CB atau CA. Itu namanya busur lingkaran. Yang keenam tadi ada namanya apotema, ya. Apotema itu yang mana? Kayak garis P dan S ini. Kemudian yang ketujuh ada namanya juring lingkaran. Yang mana juring lingkaran itu daerah yang berarsir warna biru. Dan yang terakhir adalah tembereng, ya, yaitu daerah yang diberi arsir kuning. Karena ustazah itu adalah unsur-unsur yang terdapat pada sebuah lingkaran. Oke, kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu keliling lingkaran, ya. Dalam sebuah lingkaran ada namanya R. R ini adalah jari-jari. Kemudian ada D, ini namanya adalah diameter, ya. Jari-jari adalah setengah lingkaran, ya. Jari-jari itu setengah lingkaran.
Kalau diameter ini lingkaran dari A misalnya ke B. Jadi satu garis lurus ini dinamakan diameter. Dan terus ada namanya pi, ya. Pi ini adalah untuk mencari nanti keliling ataupun luas. Dalam lingkaran, pi yang biasa dipakai adalah 22/7 atau 3,14. Oke. Bagaimana kita menentukan nilai pi apabila kita ingin mencari keliling atau luas sebuah lingkaran? Oke. Pi 22/7 ini dipakai jika nilai jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7, ya. Apabila jari-jari atau diameter merupakan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Namun, jika jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7, maka yang dipakai adalah 3,14, ya. Jadi itu. Antum ingat, apabila kelipatan 7 misalnya 7, 14, 21, 28 dan seterusnya, maka kita pakai pi-nya 22/7. Tapi jika bukan kelipatan 7, kita pakai pi-nya 3,14. Oke. Kemudian kita masuki keliling lingkaran, ya, tentang rumusnya. Rumus keliling lingkaran, apabila yang diketahui adalah jari-jari, maka rumus yang kita pakai adalah 2 dikali pi dikali r. Ya. Apabila yang diketahui adalah jari-jari, maka yang dipakai 2 dikali pi dikali r. Yang kedua, apabila yang diketahui adalah diameternya, ya, diameter lingkarannya, maka kita pakai rumus pi dikali d, ya. Ini adalah untuk memudahkan anak ustazah mencari nilai keliling, ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14. Oke. Di soal diketahui dia memiliki jari-jari 14. Apabila yang diketahui adalah jari-jari, maka kita pakai rumus yang pertama tadi. 2 dikali pi dikali r. Kita masukkan ke dalam rumus, keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. Karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, yaitu 14, maka kita memakai pi yaitu 22/7. Nih, ya, jadi sama dengan 2 dikali pi, pi-nya 22/7 dikali jari-jari. Jari-jarinya adalah 14. Jadinya 2 dikali 22/7 dikali 14. Oke. Yang pertama kita cari adalah perkalian 2 dikali 22. 2 dikali 22 ini adalah 44. Ini makanya kita buat di sini 44 per 7 dikali 14. 14 dan 7 ini kita bisa bagi, ya. 14 dibagi 7 jadinya 2. Makanya di sini 7 dan 14-nya kita coret, ya. Karena 14 bisa habis dibagi 7. Jadi tinggal kita kalikan. 44 dikali 2 hasilnya 88. Jadi keliling lingkarannya adalah 88. Oke, yang kedua, sebuah lingkaran memiliki diameter 10. Oke, ini yang diketahui apabila diameter, ya. Jadi kita pakai rumus pi dikali d. Berapa pi-nya? Karena diameternya bukan kelipatan 7, maka kita pakai pi-nya 3,14, ya, 3,14. Kita masukkan rumus pi kali d. 3,14 dikali 10. Jadi hasilnya adalah 31,4. Kita lanjut lingkaran. Oke. Jika yang diketahui jari-jari, maka kita pakai rumus pi kali r kuadrat. Dan jika yang diketahui adalah diameter, maka kita pakai rumus 1/4 kali pi kali diameter pangkat 2. Contoh soal.
Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luasnya. Oke. Di sini diketahui adalah jari-jari. Jari-jarinya 7 ya. Jadi kita pakai rumus jari-jari. Maksudnya rumus yang diketahui jari-jarinya, yaitu pi kali r kuadrat. Pi yang kita pakai adalah 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Jadi kita masukkan 22/7 dikali 7 kuadrat. Karena rumusnya R-nya dikuadratkan. 22/7 dikali, kita cari 7 kuadrat ini nilainya adalah 49. Oke, ini adalah 49. 22/7 kali 49. 49 dan 7 ini kita coret. Kenapa? Karena bisa dibagi. 49 dibagi 7 nilainya 7. Jadi kita tinggal kalikan 22 dikali 7 yaitu 154. Jadi luas lingkarannya adalah 154. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Yang kedua, tentukan sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7. Oke, ini yang tadi ya nak ya, soal pertama. Ini soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki diameter 10. Oke, ini yang diketahui adalah diameternya. Maka bisa kita pakai rumus 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Karena pi-nya bukan kelipatan 7, maka kita pakai pi 3,14 ya. Karena bukan kelipatan 7, jadi kita tinggal masukkan angkanya. 1/4 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat ini nilainya adalah 100. Jadi kita buat 1/4 kali 3/4 kali 100 ya. 100 dan 4 kita coret. Karena 100 bisa membagi 4, hasilnya adalah 25. Jadi kita tinggal kalikan angka yang terlihat. 1 dikali 3,14 dikali 25. Hasilnya adalah 78,5 cm kuadrat. Oke, demikian anak ustazah untuk pembahasan hari ini. Silahkan antum pahami ya, silahkan diulang-ulang agar bisa dimengerti. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.